Sunda Kalapa, awal segalanya. Pagi itu, angin dari Teluk Jakarta membawa aroma asin yang tajam ketika Arya Pradipta, seorang peneliti sejarah muda, menapakkan kaki di kawasan Pelabuhan Tua. Ia datang dengan satu misi, menelusuri jejak paling awal dari nama yang kini dikenal seluruh dunia, Jakarta. Dalam catatan sejarah yang ia bawa, ada beberapa nama yang pernah melekat pada kota ini, Sunda Kalapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta. Namun Arya ingin lebih dari sekadar membaca. Ia ingin melihat, merasakan, dan menghidupkan kembali kisah-kisah yang tertinggal. Di sebuah gudang kayu tua dekat dermaga, Arya bertemu dengan Nyi Raras, seorang penjaga arsip kuno yang terkenal di kalangan sejarawan. Nyi Raras adalah perempuan parubaya dengan rambut memutih dan mata tajam yang seolah bisa menembus masa lalu. Ia menyambut Arya dengan senyum tipis. "Jadi kau yang mencari asal mula nama kota ini?" tanya Nyi Raras sambil membuka map kulit berisi lembaran usang. "Saya ingin tahu," jawab Arya. "Bagaimana semuanya dimulai? Mengapa kota ini dulu disebut Sunda Kalapa?" Nyi Raras meletakkan satu lembar peta tua di meja. Di atasnya tergambar garis pantai yang berbeda dengan yang dikenal Arya sekarang. Peta itu mencatat abad ke-13, ketika Sungai Ciliwung mengalir deras tanpa kanal buatan, dan area pesisir masih berupa hutan bakau lebat. "Disinilah," ujar Nyi Raras sambil menunjuk satu titik, "letak Sunda Kalapa, pelabuhan utama kerajaan Sunda Pajajaran." Arya menatap peta itu dengan takjub. Ia membayangkan ratusan perahu jung dan kapal dagang dari Gujarat, Tiongkok, hingga Arab yang datang untuk mencari lada, cengkeh, dan pala. Di pelabuhan ini, suara pedagang dari berbagai bangsa bercampur, bahasa-bahasa asing terdengar seperti simfoni jauh yang menandai kejayaan Nusantara. Nama Kalapa berasal dari kelapa, jelas Nyi Raras. Dulu daerah ini penuh pohon kelapa, dan pelabuhan ini menjadi pintu masuk perdagangan rempah. Orang-orang menyebutnya Sunda Kalapa, pelabuhan milik kerajaan Sunda. Arya mencatat setiap kata. Ia selalu percaya bahwa nama adalah pintu pertama menuju identitas sebuah kota. Dan kini ia melihat jelas bagaimana Sunda Kalapa bukan hanya pelabuhan, tapi jantung perdagangan Asia Tenggara. Namun Nyi Raras menambahkan sesuatu yang membuat Arya semakin tertarik. "Kau tahu, Arya, nama Sunda Kalapa bukan sekadar penanda tempat. Ia adalah simbol kemakmuran, sekaligus pintu awal konflik besar yang akan mengubah nama kota ini selamanya." Alhasil, Arya yang sedari tadi merasa seperti menyelam ke masa lalu, kini merasakan perubahan suasana. Angin yang tadi lembut kini terasa dingin. Nyi Raras menutup map kulit itu dan memandang Arya lekat-lekat. "Jika kau ingin memahami bagaimana Sunda Kalapa berubah menjadi Jayakarta, dan kemudian Batavia, lalu akhirnya Jakarta, kau harus bertemu seseorang. Dia lebih tua dari siapapun yang pernah menuliskan sejarah." "Siapa?" tanya Arya. Nyi Raras tersenyum tipis, seolah menyimpan rahasia besar. "Embah Jayeng, sesepuh di kota tua. Ia menyaksikan jejak-jejak perubahan nama kota ini, bukan melalui buku, tapi melalui cerita yang diwariskan turun-temurun." Arya merapatkan tas ranselnya. Ia tahu pencariannya baru saja dimulai. Sunda Kalapa mungkin adalah awal, namun perubahan nama kota ini menyimpan babak-babak sejarah yang jauh lebih kelam, lebih heroik, dan lebih menggugah. Ia melangkah keluar dari gudang tua itu, meninggalkan deru ombak dan aroma garam, menuju kota tua, tempat kisah berikutnya menunggu. Jayakarta, kemenangan yang mengubah nama kota. Langkah Arya bergema di antara bangunan tua kota tua yang catnya mengelupas, namun tetap menyimpan wibawa zaman. Matahari siang menyorotkan cahaya emas pada dinding-dinding kuno, membuatnya tampak seperti bingkai hidup dari masa kolonial. Disinilah Arya mencari Embah Jayeng, sosok yang disebut Nyi Raras sebagai penjaga cerita paling tua tentang perubahan nama kota ini. Arya menemukan rumah kecil di sudut sebuah gang sempit. Pintu kayu berwarna coklat gelap itu berderit ketika ia mengetuk. Tak lama kemudian muncul seorang pria sepuh, tubuhnya kurus namun matanya tajam dan jernih. Rambut putihnya terikat sederhana di belakang kepala. "Kau pasti Arya," ucap Embah Jayeng. "Nyi Raras sudah memberitahu aku tentang kedatanganmu. Masuklah." Di dalam rumah itu, bau kayu tua bercampur aroma dupa lembut.
Di dinding tergantung peta kuno, ilustrasi kerajaan Sunda, dan catatan-catatan tangan yang usianya tampak puluhan tahun. Arya duduk bersila di depan meja kayu rendah. Aku ingin tahu, kata Arya perlahan, bagaimana perubahan besar terjadi. Bagaimana Sunda Kalapa berubah menjadi Jayakarta. Mbah Jayeng menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara lirih namun tegas. Anak muda, abad ke-16 adalah masa paling mendebarkan bagi kota ini. Sunda Kalapa waktu itu berada dalam ancaman ekspansi Portugis yang ingin menguasai jalur rempah. Kerajaan Sunda Pajajaran, yang mengatur pelabuhan ini, membuat perjanjian dengan Portugis untuk membangun benteng. Arya mengangguk. Ia tahu sedikit tentang hal itu, tetapi belum pernah mendengarnya dalam bentuk kisah langsung seperti ini. Tapi, lanjut Mbah Jayeng, tidak semua pihak senang dengan perjanjian itu. Dari arah Banten, muncul sosok yang kelak menjadi legenda, Fatahillah atau Falatehan, panglima dari Kesultanan Demak dan kemudian Banten. Dalam imajinasinya, Arya membayangkan pasukan Falatehan mendekati pelabuhan Sunda Kalapa dengan semangat mengusir Portugis. Suara ombak Teluk Jakarta seolah berubah menjadi gema langkah kaki pasukan perang. Falatehan datang bukan sekadar untuk merebut pelabuhan, sambung Mbah Jayeng, ia ingin menghapus pengaruh asing yang mengancam Nusantara. Saat pasukan Portugis datang untuk memperkuat posisi mereka, Falatehan memukul mundur mereka dalam pertempuran yang sengit. Darah mengalir di sekitar muara Sungai Ciliwung. Dan ketika kemenangan itu datang, ia memberi nama baru pada kota ini. Arya merapatkan tubuhnya, seolah ikut merasakan ketegangan masa itu. Nama itu adalah Jayakarta, ucap Mbah Jayeng sambil menatap Arya. Artinya kemenangan yang sempurna atau kota kemenangan. Nama ini bukan sekadar penanda, melainkan pernyataan bahwa pelabuhan ini bukan lagi milik siapapun selain putra-putra Nusantara. Arya mencatat cepat, tetapi Mbah Jayeng menahan tangannya. Jangan hanya menulis. Rasakan. Ia menunjuk jendela yang menghadap ke arah pelabuhan. Bayangkan perubahan besar itu. Sunda Kalapa yang damai berubah menjadi medan pertempuran. Dan ketika perang mereda, rakyat menyambut nama baru seperti cahaya setelah gelap. Arya menatap keluar jendela. Suara kapal modern, kendaraan, dan hiruk-pikuk wisatawan membuatnya sadar betapa jauh kota ini telah berubah, namun akar sejarahnya masih terasa. Tapi ingat, lanjut Mbah Jayeng sambil menatap peta tua di dinding, Jayakarta hanya bertahan beberapa dekade. Kemenangan itu tak berlangsung selamanya. Karena di kejauhan, bangsa lain mulai mengincar pelabuhan yang strategis ini. Gumam Arya. Mbah Jayeng mengangguk. Betul. Orang-orang Belanda. Mereka datang membawa dagang, tapi juga membawa ambisi. Jayakarta yang baru saja bangkit, segera berubah menjadi sasaran perebutan yang berikutnya. Suara angin dari jendela bergoyang seperti membawa pesan dari masa lalu. Dan ketika Belanda akhirnya menaklukkan tanah ini, kata Mbah Jayeng perlahan, nama Jayakarta pun diganti lagi, menjadi nama yang akan mengubah wajah kota selama berabad-abad. Arya menahan napas. Ia tahu kisah selanjutnya akan mengguncang lebih besar lagi. Kau siap mendengar bagaimana Jayakarta menjadi Batavia? Suara Mbah Jayeng terdengar seperti ujian. Arya mengangguk mantap. Saya siap. Kalau begitu, kata Mbah Jayeng sambil mematikan lampu minyak kecil, besok pagi, kita akan memulai bagian paling gelap dari sejarah kota ini. Kisah Sunda Kalapa telah berubah menjadi Jayakarta. Tapi perjalanan Arya baru sampai di gerbang masa kolonial, masa ketika identitas kota ini berubah secara drastis. Batavia, kota kolonial dan perubahan identitas. Pagi berikutnya, udara kota tua terasa lebih lembab dari biasanya. Embun menempel di lantai batu yang dingin, dan burung gereja berloncatan di atap-atap bangunan tua seakan memberi salam pada hari yang penuh kisah baru. Arya berjalan mengikuti langkah Mbah Jayeng yang meski sepuh, langkahnya tetap stabil seperti seseorang yang menghafal setiap lekuk kota ini. Kita akan mulai dari sini, kata Mbah Jayeng sambil berhenti di depan sebuah bangunan besar berwarna putih, gedung yang dulu dikenal sebagai Staduis Batavia, kini Museum Fatahillah. Arya menatap fasad bangunan itu. Tiba-tiba, ia bisa membayangkan keramaian abad ke-17, kereta kuda, pedagang Eropa,
budak dari berbagai wilayah Nusantara, hingga pejabat VOC yang berjalan dengan seragam kebanggaannya. Inilah pusat dari segalanya, lanjut Mbah Jayeng. Ketika Belanda, VOC, menguasai Jayakarta, mereka tak hanya merebut wilayah, mereka mengganti namanya. Arya mengangguk. Batavia, gumamnya. Ya, jawab Mbah Jayeng. Nama yang mereka ambil dari Batavieren, suku Jermanik kuno yang orang Belanda klaim sebagai leluhur mereka. Nama itu adalah cara mereka menanamkan identitas Eropa di tanah ini. Mereka berdua masuk ke dalam gedung yang lengang. Langkah kaki mereka menggema, dan Mbah Jayeng berhenti tepat di pusat ruangan, di bawah lampu gantung tua. Ketika Jayakarta direbut tahun 1619, ujar Mbah Jayeng sambil menatap langit-langit, VOC membakar habis kota itu. Penduduknya diusir. Hanya butuh beberapa hari bagi mereka untuk memusnahkan identitas Jayakarta. Lalu, dari puing-puing itulah Batavia lahir. Arya merasakan getaran halus di dadanya. Ia membayangkan api yang menjilat rumah-rumah penduduk, suara tangisan, dan bau kayu hangus yang bercampur debu. VOC kemudian membangun kota baru, lanjut Mbah Jayeng. Mereka memegang kendali penuh. Jalan-jalan dibuat mengikuti gaya kota Eropa, kanal-kanal dibangun untuk transportasi air, dan benteng besar berdiri kokoh bernama Kastel Batavia. Arya mendekati jendela yang menghadap alun-alun. Kota ini seolah menjadi miniatur Eropa di Asia, katanya. Tepat sekali, jawab Mbah Jayeng. Tapi di balik itu, Batavia adalah kota yang keras. Penyakit merajalela di sepanjang kanal, budak dari India, Bali, Ambon, Makassar, dan wilayah lain bekerja tanpa henti, dan konflik antar bangsa mewarnai kehidupan sehari-hari. Arya mencatat dengan cepat. Bagaimana dengan penduduk pribumi? Tanyanya. Mbah Jayeng menatap jauh, seolah melihat bayangan masa lalu di udara kosong. Mereka hidup di pinggiran kota, karena Batavia yang di pusat justru berbahaya. Malaria bertebaran, air kanal membusuk, dan banyak orang Eropa pun tewas sebelum usia 30. Arya terdiam. Ia tak pernah membayangkan Batavia sesuram itu. Tapi ada hal penting lainnya, lanjut Mbah Jayeng, Batavia menjadi pusat kendali Belanda di Asia. Dari sinilah mereka memonopoli perdagangan rempah, mengatur armada, dan memerintah berbagai daerah Nusantara. Arya merasakan betapa nama Batavia bukan sekadar label. Ia adalah simbol penjajahan, kekuasaan, dan perubahan besar yang dipaksakan pada tanah yang dulu bernama Sunda Kalapa dan Jayakarta. Tapi apakah penduduk setempat menerima nama Batavia begitu saja? Tanya Arya. Tentu tidak, jawab Mbah Jayeng sambil tersenyum tipis. Di hati rakyat, nama Jayakarta tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup lewat cerita, lewat doa, lewat bisikan-bisikan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Arya merasakan getaran emosional dalam kata-kata itu. Lalu, ia bertanya, kapan Batavia mulai berubah lagi? Mbah Jayeng melangkah keluar dan berdiri di bawah sinar matahari pagi. Ketika bangsa ini mulai bangkit, jawabnya dengan suara tegas. Ketika rakyat yang tertindas mulai menyadari bahwa mereka bukan sekadar alat dalam roda perdagangan kolonial. Abad ke-20 membawa angin baru, angin nasionalisme, angin perlawanan, angin kemerdekaan. Arya mendekatinya. Dan nama Batavia? Ya, kata Mbah Jayeng sambil menatap Arya penuh arti. Nama itu akhirnya tumbang. Digantikan oleh nama yang lahir dari semangat kebangkitan bangsa. Nama yang lebih dekat dengan Jayakarta, nama yang kelak kau kenal sebagai Jakarta. Arya menarik napas panjang. Ia merasakan bahwa perjalanan ini semakin mendekati inti dari sejarah yang ia cari. Tapi untuk memahami perubahan itu, lanjut Mbah Jayeng, kita harus melihat masa ketika Batavia mulai ditinggalkan oleh Belanda dan bagaimana kota ini memasuki era yang penuh pergolakan. Arya mengangguk mantap. Saya siap, Mbah. Kalau begitu, kata Mbah Jayeng sambil melangkah menuju arah jembatan Kali Besar, mari kita lanjutkan. Perjalanan berikutnya akan membawamu ke masa ketika nama Jakarta mulai muncul ke permukaan. Jakarta, kebangkitan nama baru di era kemerdekaan. Langit kota tua siang itu tampak pucat, seakan meresapi cerita panjang yang hendak kembali dibuka.
Arya mengikuti langkah perlahan Mbah Jayeng menyusuri jembatan kali besar, tempat air sungai memantulkan bayangan bangunan tua yang berdiri rapuh namun tetap tegak. Angin berembus melewati pepohonan, membawa aroma sejarah yang samar dan sedih. Disinilah, kata Mbah Jayeng sambil menunjuk aliran air yang keruh, masa-masa Batavia mulai pudar. Dunia berubah, dan kota ini ikut berubah. Arya berhenti di sampingnya, memandang sungai itu seperti melihat jejak masa lalu yang tertinggal. Perubahan apa yang paling besar? Tanya Arya. Mbah Jayeng tersenyum tipis. Sabar, Arya. Kita mulai dari masa yang lebih luas dahulu, dari Perang Dunia. Arya mengangguk. Ia tahu bahwa abad ke-20 merupakan era ketika banyak kerajaan kolonial runtuh, termasuk Hindia Belanda. Tapi mendengarnya langsung dari penjaga cerita seperti Mbah Jayeng membuat semuanya terasa lebih hidup. Masa pendudukan Jepang. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, mulai Mbah Jayeng, Hindia Belanda tak mampu bertahan. Tahun 1942, Jepang datang dan merebut kekuasaan. Batavia bukan lagi pusat VOC atau Hindia Belanda semata, ia berubah menjadi kota dengan aturan baru. Arya menatap Mbah Jayeng dengan mata berbinar. Apakah saat itu nama Batavia langsung diubah? Benar, jawab Mbah Jayeng. Jepang ingin memutus simbol-simbol kolonial Belanda. Maka mereka menghidupkan kembali nama yang lebih bernapas Nusantara. Jakarta, atau lebih lengkapnya Jakarta Tokubetsushi, Kota Istimewa Jakarta. Arya menarik napas panjang, merasakan momen penting itu melekat kuat. Jadi saat itulah nama Jakarta mulai dipakai. Ya, lanjut Mbah Jayeng. Nama itu muncul pertama kali secara resmi pada era Jepang. Walau niat Jepang tidak selalu baik bagi rakyat, tetapi mereka membuka ruang bagi kebangkitan nasionalisme. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, kota ini tak lagi memakai nama yang dibawa bangsa asing. Arya memejamkan mata, membayangkan suasana masa itu, perang yang mencekam, namun di tengah kekacauan, nama Jakarta lahir kembali. Masa bergolak menuju kemerdekaan. Mereka berjalan menuju lapangan Fatahillah. Dua anak kecil berlari melewati mereka, tertawa riang, kontras dengan kisah kelam yang sedang mereka bicarakan. Setelah Jepang menyerah pada 1945, kata Mbah Jayeng sambil berhenti di tengah lapangan, kekosongan kekuasaan membuat seluruh negeri bergolak. Para pemuda bergerak cepat, dan dari sebuah rumah sederhana di Pegangsaan Timur, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. 17 Agustus 1945, gumam Arya dengan lembut. Betul. Mbah Jayeng duduk di sebuah bangku kayu tua, Arya ikut duduk di sebelahnya. Dan setelah kemerdekaan diumumkan, kota ini ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Namanya dipertahankan, Jakarta. Arya menatap langit yang mulai berubah warna. Jadi Jakarta dipilih karena mengandung semangat Jayakarta. Mbah Jayeng mengangguk dengan tegas. Nama ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia membawa semangat kemenangan dari Jayakarta, kebangkitan dari masa Jepang, dan harapan bagi bangsa yang baru lahir. Jakarta bukan hanya nama, ia adalah simbol perjuangan, identitas, dan perubahan. Masa revolusi. Tapi jangan pikir semuanya berjalan mulus, kata Mbah Jayeng sambil menghela napas panjang. Belanda tidak menerima begitu saja kemerdekaan kita. Mereka datang kembali, ingin menguasai kota ini seperti dulu. Arya menaruh pena, merasa jantungnya berdebar. Agresi militer? Ya. Jakarta menjadi pusat diplomasi, pusat konflik, dan pusat perlawanan. Banyak rakyat lari keluar kota, para pemimpin republik pun berpindah-pindah tempat. Namun nama Jakarta tetap berdiri. Sekali ia kembali, ia tak lagi tergantikan. Arya mengangguk perlahan. Ia merasa seolah kota ini memiliki jiwa yang telah ditempa oleh perubahan zaman, pertempuran, dan kebangkitan. Era kemerdekaan dan modernisasi awal. Pada tahun-tahun awal Republik, lanjut Mbah Jayeng, Jakarta tumbuh cepat. Pemerintah baru memusatkan perhatian di sini. Jalan-jalan diperbaiki, kantor pemerintahan dibangun, dan Jakarta menjadi saksi pertemuan kebudayaan dari seluruh penjuru negeri.
Arya membayangkan Jakarta tahun 1950-an, dengan tram masih melintas dan rumah-rumah kolonial berdiri berdampingan dengan bangunan-bangunan baru. Nama Jakarta akhirnya menjadi identitas nasional. Bukan lagi kota pelabuhan kecil, bukan Jayakarta yang singkat umurnya, bukan Batavia yang penuh luka, tetapi Jakarta, ibu kota sebuah bangsa merdeka. Mbah Jayeng menatap Arya dengan dalam. Dan kau harus tahu, Arya, nama Jakarta mengandung pesan bahwa bangsa ini pernah bangkit dari penjajahan dan mengukir sejarahnya sendiri. Arya tersenyum pelan. Jadi nama ini adalah kemenangan terakhir. Belum, jawab Mbah Jayeng sambil berdiri. Perjalanan nama ini belum selesai. Karena Jakarta terus berubah, memasuki era modern yang menghadirkan tantangan baru, sekaligus jati diri baru. Arya terasa makin penasaran. Dan itu bagian yang akan kita bahas selanjutnya. Tentu, kata Mbah Jayeng sambil melangkah pergi, masih ada satu bab terakhir, bagaimana Jakarta tumbuh menjadi kota metropolitan yang dikenal dunia. Arya mengikuti langkahnya, siap menyelami babak terakhir dari perjalanan panjang nama Jakarta. Jakarta modern, nama yang menjadi simbol negeri. Sore hari mulai turun perlahan di kota tua ketika Arya dan Mbah Jayeng melangkah keluar dari area museum. Langit berwarna jingga lembut, menorehkan garis cahaya keemasan di antara bangunan tua. Pada momen itu, Arya merasakan seolah waktu berjalan lebih lambat, memberinya kesempatan untuk menyelami bab terakhir dari kisah panjang yang sudah ia telusuri sejak Sunda Kalapa. Sekarang, Arya, kata Mbah Jayeng pelan, kita tiba di masa yang paling dekat dengan hidupmu, masa ketika Jakarta berubah menjadi kota yang kau kenal hari ini. Mereka berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi pedagang lukisan dan souvenir. Suara musik jalanan berpadu dengan kendaraan yang lalu lalang di kejauhan. Ini bukan lagi Batavia yang sunyi atau Jayakarta yang baru bangkit, ini era baru, penuh riuh dan warna. Transformasi awal Jakarta modern. Setelah masa kemerdekaan stabil, ujar Mbah Jayeng, Jakarta mulai beralih dari kota kolonial menjadi kota nasional. Pada 1960-an, Presiden Soekarno mulai membangun berbagai simbol negara. Arya mengangguk, ia tahu sedikit tentang pembangunan itu namun belum merangkainya dalam konteks perjalanan nama Jakarta. Monas dibangun, kata Mbah Jayeng sambil mengangkat dagunya menunjuk ke arah pusat kota. Bundaran Hai, Gelora Bung Karno, dan berbagai gedung pemerintahan bermunculan. Semua itu dilakukan agar Jakarta menjadi wajah Indonesia yang baru, modern, percaya diri, dan berdiri di antara bangsa-bangsa dunia. Arya membayangkan betapa kota ini menjadi simbol tekad sebuah bangsa yang ingin menegaskan keberadaannya. Tetapi pertumbuhan itu membawa konsekuensi, lanjut Mbah Jayeng. Penduduk dari berbagai daerah datang ke Jakarta mencari nasib. Kota ini membesar begitu cepat. Dari kampung-kampung kecil di pinggiran hingga gedung pencakar langit di pusat kota, semua tumbuh bersamaan. Arya mengamati jalanan yang mulai dipenuhi cahaya lampu. Jadi Jakarta menjadi tempat pertemuan banyak identitas. Lebih dari itu, jawab Mbah Jayeng. Jakarta menjadi miniatur Indonesia. Orang Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Minang, Bugis, Ambon, Papua, semuanya berkumpul di sini. Dan nama, Jakarta, bukan lagi sekadar nama kota, melainkan simbol kesatuan. Jakarta di era Orde Baru hingga Reformasi. Mereka duduk di bangku dekat tepi kali besar, tempat air memantulkan cahaya lampu dari gedung di seberang. Pada era Orde Baru, lanjut Mbah Jayeng, Jakarta semakin berubah. Pemerintah memusatkan administrasi, ekonomi, dan politik di kota ini. Pertumbuhan gedung-gedung baru tak bisa dibendung. Jalan layang dibangun, industri berkembang, dan Jakarta menjadi pusat segalanya. Arya mendengarkan dengan saksama. Tapi saya tahu kota ini juga menghadapi banyak ketegangan pada masa itu. Betul, kata Mbah Jayeng. Kota ini tak hanya menyimpan modernisasi, tapi juga gejolak. Pada masa krisis 1998, Jakarta menjadi pusat demonstrasi terbesar yang mengguncang negeri. Monas, Trisakti, Semanggi, semua menjadi saksi sejarah baru. Arya merasakan bulu kuduknya meremang. Perjalanan nama Jakarta rupanya bukan hanya soal masa lalu, tapi juga momen-momen genting yang membentuk negeri.
Tapi apapun yang terjadi, lanjut Mbah Jayeng, nama Jakarta tidak pernah goyah. Ia menjadi saksi jatuh bangunnya bangsa ini. Jakarta di era milenial dan masa kini. Lampu-lampu gedung modern sudah menyala ketika mereka berjalan menuju area pelabuhan Sunda Kelapa Lagi, tempat Arya memulai perjalanan ini. Suara kapal, tangis burung camar, dan aroma laut kembali menyambut mereka. Inilah, kata Mbah Jayeng, titik awal sekaligus titik akhir. Disinilah Sunda Kelapa berdiri, di sini pula Jakarta modern terus berdenyut. Arya berdiri diam, menatap perahu-perahu pinisi yang bergoyang pelan. Jakarta sekarang adalah kota yang sangat besar, tapi juga rumit, katanya. Mbah Jayeng tersenyum lembut. Memang, Jakarta kini adalah kota megapolitan, penuh gedung tinggi, pusat bisnis global, istana negara, kementerian, teknologi, hiburan, dan mobilitas jutaan manusia. Arya menatapnya dengan mata berbinar. Dan semua itu berasal dari satu pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa. Ya, jawab Mbah Jayeng. Nama Jakarta adalah hasil dari perjalanan panjang, dari pelabuhan kerajaan, kota kemenangan, kota kolonial, ibu kota republik, hingga pusat peradaban modern Indonesia. Arya menghela napas panjang. Jadi nama, Jakarta, bukan hanya nama, tapi cermin sejarah bangsa. Lebih dari itu, koreksi Mbah Jayeng. Ia adalah cermin ketahanan. Meski kota ini diperintah, diganti, dibakar, dan dibangun kembali berkali-kali, namanya akhirnya kembali ke akar Nusantara. Arya terdiam. Kata-kata Mbah Jayeng terasa seperti kesimpulan dari seluruh perjalanan yang ia lakukan. Arya, lanjut Mbah Jayeng dengan suara rendah namun penuh makna, ketika kau menulis tentang Jakarta nanti, jangan hanya menuliskan fakta. Tulislah jiwanya. Karena Jakarta bukan sekadar tempat. Ia adalah perjalanan. Arya menatap Mbah Jayeng dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, Mbah, untuk semua cerita yang luar biasa. Mbah Jayeng tersenyum, seolah tahu bahwa kisah itu sudah menemukan tempatnya. Kini perjalananmu selesai. Tapi ingat, kota ini akan terus berubah. Dan suatu hari nanti, mungkin kaulah yang bercerita kepada generasi berikutnya. Arya menatap langit yang kini dipenuhi cahaya kota modern, lalu kembali menatap laut di hadapannya. Perjalanan asal-usul nama Jakarta telah selesai, namun kisah kota ini, seperti ombak yang tak pernah berhenti, akan terus berlanjut. Jejak nama yang tak pernah padam. Perjalanan panjang dari Sunda Kelapa, Jayakarta, hingga Batavia dan akhirnya Jakarta bukan sekadar perubahan nama. Ia adalah cermin benturan kekuasaan, harapan rakyat, dan transformasi zaman. Dari pelabuhan kecil yang dijagaki raksa negara dan disaksikan Siti Laras, hingga kota metropolitan yang kini berdiri megah, Jakarta tumbuh bersama waktu, menyimpan luka sejarah, tetapi juga semangat perlawanan dan hidup yang tak pernah padam. Nama Jakarta hari ini adalah simpul dari masa lalu yang panjang, warisan budaya Sunda, ingatan perjuangan Fatahillah, dan bayang-bayang kolonial Belanda. Di balik gedung-gedung tinggi, masih terpatri jejak masa ribuan tahun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kota bukan hanya ruang, tetapi juga roh dari perjalanan manusia yang membangunnya. Jakarta bukan sekadar nama. Ia adalah cerita. Dan cerita itu tetap hidup.